Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat KR53 ya. Jumpa lagi bersama Nur kali ini dan ditemani dengan kawan kita Sobat cantik kita dari mana rumahmu? Aku Mojowarno. Mojowarno ya, dari Mojowarno. Ini ada Mbak siapa sih nama lengkapnya? Robiah Mahtumah Malayati. Panggilannya Memeng. Jauh ini dari mana bisa dipanggil gitu ya? Iya. Aku panggilnya apa sih? Enaknya Memeng ya biasanya. Memeng. Biasanya Iya. Memeng. Memeng saat ini lagi aktif di mana? Atau lagi aktif apa ini? Kalau sehari-hari sih di kampus di Universitas Hasyim Asy'ari, kemudian juga dulu sih main radio Mbak, tapi mainan gitu. main. Biasanya cuma main doang. Main radio. Kalau dulu di Suara Tebu Ireng ya? Ya. Sebagai apa? Manajernya ya? Dulu Pengelolanya ya? Termasuk yang ikut mengelola, tapi nggak on sekarang. Secara analog sudah tidak on air. Kita beralih ke YouTube dengan nama yang sama, promosi ya. boleh. YouTube Suara Tebu Ireng. Terus kita sudah coba juga di radio aplikasi. Kalau di Play Store bisa di-download ya Suara Tebu Ireng. Cuma memang belum maksimal. Ini bisa dibilang masih sebulan 2 bulan lah gitu. Kita Under reconstruction. Bahasanya. Ya, begitulah. Kalau kita tahu, yang sudah tahu atau yang belum ini ya, kalau bisa dikasih tahu ya, sebenarnya memang ini di radio sebelumnya nggak hanya di Tebu Ireng ya, dulu aktif di Suara Warga. Ini namanya reuni. Jadi kalau dulu teman-teman pernah dengar radio Suara Warga atau Surga, belum pernah masuk surga. Kita sudah pernah masuk surga. Sudah pernah ya. Mencicipi. Rasanya sudah nano-nano di sana. Kalau dulu pernah sebagai jurnalis juga ya. Jurnalis, tapi sebentar Mbak ya, karena habis kecelakaan itu ya, iya, udah trauma. Nggak tahu, kayaknya petanda dari Tuhan ya supaya berhenti. Tapi habis itu masih aja di radio, tapi nggak jurnalis ya? Nggak jurnalis. Nggak tahu, mungkin karena apa ya, kalau jurnalis itu tantangannya besar kan Mbak. Selain waktu, pikiran, mental gitu kan. Di lapangan semuanya. sempat ketemu ini nggak? Siapa? Namanya? Yang bagian pressure itu. Pressure tuh ya? Apa tuh? Apa namanya, kalau di lapangan apa sih namanya sih, terima lupa aku. Lupa lah. Iya, nanti aja lah. Nah itu kan ada banyak tantangan ya. Betul, kalau nggak salah. Nah, tantangan. kita hari ini mau ngomong soal perempuan dalam stigma. Wah, pepe aneh, gaya aneh gitu ya. Iya, aku ketika dikasih tahu tema itu agak ngerasa gini loh Mbak, wah iki dijebak iki. Jebakan Batman. Kita sih ngobrol Batman aja ya. Nah, kalau ada kata stigma, apa sih yang muncul pertama kali di pikiran Memeng? Stigma itu kayak labeling gitu kali ya. Jadi ada labeling, seringkali labeling itu kayak sesuatu yang tidak, artinya dasarnya belum kuat untuk mengatakan atau melabel si A dengan label tertentu gitu. Bisa jadi dengan informasi atau apa ya, referensi yang sepotong gitu. Kemudian dari bisa jadi dari citraan yang dia lihat kemudian langsung di label gitu. Kalau stigma banyak ya, kalau di sekitaran kita sekarang ini masih banyak stigma yang dan dilempar-lempar mungkin gitu. Stigma itu cenderung negatif ya kayaknya. Lebih banyak. Iya benar, lebih banyak. Ada tambah yang apa sifatnya positif gitu? Ya kita adakan biar ada. Ya kalau ini ya, kalau stigma dalam bahasa Inggris sendiri sebenarnya kan artinya noda atau cacat. Nah kalau sudah bilang noda atau cacat mesti konotasinya ke sesuatu yang negatif ya. Ya walaupun itu sebenarnya belum tentu kebenarannya, tapi kalau orang sudah dibilang ada stigma itu masih banyak beranggapan itu adalah sesuatu yang tadi bilang memang bilang pelabelan yang negatif. Betul. Nah kalau kita lihat di lingkungan kita ya, ada beberapa bentuk stigma. Kalau memang sendiri tuh selama berada di dunia radio, di dunia pendidikan, apa sih stigma-stigma yang pernah
dirasakan atau mungkin diketahui dari teman, dari keluarga, dari lingkungan rumah misalnya? Kalau di dunia kerja sih sebenarnya mungkin karena dunia kerja itu artinya dibandingkan di situasi harian rumah tangga gitu ya Mbak ya, itu lebih terbuka. Jadi orang-orang yang masuk ke dunia kerja bisa jadi wawasannya lebih terbuka gitu. Beda ketika kita dibawa ke rumah tangga gitu, nggak tahu orangnya sama, ketika masuk ke situasi yang berbeda itu terkadang jatuhnya juga berbeda, termasuk kayak stigma itu. Saya justru lebih banyak menjumpai yang ada di sekitaran rumah gitu ya, lingkungan masyarakat gitu. ya. Lingkungan masyarakat gimana yang itu stigmanya yang ada di misalnya? sekitar rumah. Ini tidak cuma merujuk ke perempuan ya, meskipun mungkin nanti arahnya Mbak Nur kayaknya ke situ. Karena lebih banyak perempuan ini yang mengalami kayaknya. Iya betul. Tidak hanya merujuk ke perempuan gitu. Banyak mungkin kayak apalagi ini ya Mbak ya, tapi memang kayaknya aku banyak nemukan itu perempuan yang lebih cepat melabelkan pada perempuan gitu. Jadi yang menstigma itu perempuan. Bisa. Perempuan menstigma perempuan. Iya benar. Misalnya apa itu kasusnya? Apa ya? Ya kayak misalnya kayak ada sedikit tadi noda ya, ada sedikit kesalahan dari satu perempuan gitu ya. Itu sudah dilabel begini begitu sama perempuan yang lain kayak gitu. Itu sering sih terjadi karena biasanya kan kalau perempuan ketemu perempuan, ini bukan semua ya, mohon maaf, bukan semua. Ini beberapa. Nanti dimarahin ya perempuan yang lain-lain. Saya nggak coba untuk mengeneralkan, nggak, cuman sebagian. Nggak sebagian juga ada gitu kan. Ada, sebagian kecil lah. Ada gitu. Jadi kayak kayak apa contohnya ya? Banyak sih Mbak gitu. Perempuan nongkrong-nongkrong paling ngerumpi. Itu juga tapi hal negatif atau labeling itu dengan mudah dilemparkan gitu kepada seseorang yang hanya karena berdasarkan satu penilaian satu faktor gitu aja, nggak melihat secara menyeluruh gitu Mbak. Atau kalau kita lihat misalnya contoh-contoh ini kasus-kasus perkosaan atau mungkin hamil di luar nikah yang mendapat stigma negatif siapa coba? Ya perempuan. Ya itu contoh yang paling mudah ya. Iya betul. Mesti kan perempuan ini yang nakal, yang godain. Benar-benar nggak mau nutup auratnya gitu ya. Iya, padahal nggak jaminan loh pakai kerudung kemudian bisa jadi korban kan. Ada juga gitu ya. Iya benar. Atau stigma yang paling yang mungkin yang memang pernah alami misalnya selama menjadi jurnalis, pernah nggak itu mengalami? Kalau dulu sih ini ya Mbak, kayak lingkunganku itu lingkungan keluarga ya, itu bukan agamis sih, tapi kecenderungannya ke situ. Kemudian juga formal karena banyak yang pendidik gitu kayak guru gitu. Ya otomatis kalau kita keluar malam gitu, itu sudah istilahnya bukan dikatain nakal enggak Mbak, mungkin karena saya sudah terlihat sangat baik-baik gitu ya. Tapi neko-neko Mbak, perempuan itu yang sifatnya neko-neko, ada ono-ono wae gitu ya. Sebenarnya tidak perlu begitu pun nggak masalah. Atau kaitannya sama pekerjaan dulu ketika saya kan mencoba beberapa jenis pekerjaan gitu ya. Ketika itu pernah jadi guru gitu, disampaikan kalau perempuan itu memang cocoknya jadi guru, pokoknya jadi jurnalis, jadi suster gitu, perawat karena dia pernah melihat yang jadi perawat itu harus shift malam itu berangkat sore sampai pulang pagi malam. Gitu, bukan pulang malam, nggak boleh pulang pagi. itu motonya orang dugem, nggak boleh pulang malam, pulang pagi boleh. Gitu, artinya dia kan sudah mengkotak-kotakkan kan perempuan itu harusnya cuma di wilayah ini, sementara laki-laki di wilayah ini, atau wilayahnya bisa ini bisa itu gitu, hanya perempuan di ini aja gitu. Nah itu yang sempat keingat dulu kalau masalah pekerjaan, termasuk pokoknya kalau istilahnya ngambil jurnalis itu kalau di wilayah dulu ya Mbak, apalagi di lingkunganku itu wes kesannya neko-neko Mbak, wes gak wajar lah gitu, aneh-aneh gitu. Wetu-wetu ayo. Iya. Aneh-aneh dari jurnalis di rumah jadi guru. Iya betul. Jadi guru lebih aman kayaknya, lebih dalam perspektif mereka itu lebih baik, tepat di situ gitu. Lebih tepat posisinya di situ daripada kita keluar untuk jadi jurnalis gitu.
kita yang repot, mereka yang ikut repot. Tapi kalau jurnalis, kalau ngomong jurnalis juga ya, ada teman kita mungkin tak kenal lah, kayak Rima dulu waktu dia jadi awal-awal jurnalis kan biasa ini kebanyakan jurnalis itu kan laki-laki, jadi untuk pemerolehan berita itu juga mesti didahulukan yang cowok-cowok, juga ada beberapa preman itu kan sempat juga mungkin lebih riskan juga ya dibandingkan. Betul. Ya. Karena kalau ngomong Mbak Rima itu dia apa ya, istilahnya kalau dibandingkan saya ya struggle-nya itu lebih gitu. Dia maju. Tapi tahapannya sebenarnya sama. Sama. Cuman ya, dia maju terus, kamu sudah aku mundur terus gitu. mundur teratur. Mundur teratur, betul. Luar biasa kalau Mbak Rima itu. Kalau di media sebenarnya ini hanya aku pernah dengar sharingnya dari teman gitu ya Mbak ya. Kalau di media tidak jarang loh yang melakukan labeling atau tidak memihak pada perempuan, itu justru jurnalis perempuan gitu. Itu juga banyak, misalnya dalam proses penulisan pemberitaan gitu, dia ngomong kalau taruhlah mungkin berita seputar pencabulan gitu ya Mbak, ngomong digagahi kayak gitu. Umumnya kan bahasa kayak gitu ya. Tapi harusnya ketika kita misalnya sebagai perempuan gitu ya, itu kan sudah melakukan proses stigma tadi atau labeling itu kan, yang sebenarnya nanti dampaknya akan sangat terbebani pada si korban yang korban notabene itu perempuan gitu. Nah, kalaupun tidak berpihak pada perempuan, setidaknya netral lah, biar beban itu tidak semakin sudah jatuh ketimpa tangga. Iya. Loro. Ya kalau kita lihat juga ya, selain stigma di masyarakat ya, sekarang aja perempuan kerja di luar itu kan sudah ini juga ya. Iya. Lebih baik kan, kalau dulu sampai ada istilah perempuan itu sumur, kasur dan dapur. Tapi nggak tahu apa sekarang itu masih apa ya Mbak, masih ada pembatasan begitu kah, atau penerimaannya jauh lebih terbuka? Kalau menurutku sih ada perubahan, cuman apakah signifikan atau tidak? Oh iya, betul. Pastilah, karena kan ada banyak teman-teman feminis yang menggaungkan kesetaraan gender, tentu beberapa perempuan akan ada perubahan juga. Tapi apakah itu terjadi secara signifikan? Nah, kita harus melihat angka-angka. Tapi ada dampak lain Mbak, ini yang gimana? Beberapa kali ketika sharing sama teman-teman yang punya concern ke isu perempuan gitu ya. Gimana? Dampak lainnya adalah itu tadi, passwordnya double burden gitu kan. Iya, benar. Perempuan mendapatkan kesempatan untuk di luar di atau ranah publik, tapi ranah domestik harus clear. Ngintil. Tetap gitu. Tapi yang juga perlu kita dobrak itu sebenarnya ini Mbak, nilai-nilai yang dipegang perempuan sendiri. Kadang perempuan juga susah banget loh Mbak keluar dari, atau lekat banget bahwa dia itu sebagai orang yang bertanggung jawab untuk wilayah domestik kayak gitu. Aduh maaf ya, aku gak enak punya gitu. Maksudku itu harus dipahami mungkin ya, itu bukan bebannya perempuan saja gitu, tapi sama-sama kesetaraan, kesalingan antara laki-laki juga perempuan. Ya mungkin kayak workshop gitu, mungkin juga jangan hanya selalu mengundang perempuan ya. Iya. Karena laki-laki juga perlu. Betul. Karena kita bilang adanya perubahan, seringkali ketika mengikuti beberapa training ataupun workshop tentang kesetaraan gender, itu selalu beranggapan, nah stigma lagi nih, kalau ikut tentang kesetaraan gender dibilangin nanti akan berani sama laki-laki, akan melemahkan laki-laki. Padahal kan kita ngomong kesetaraan, namanya setara itu ya sejajar, bukan kemudian dibalik perempuannya melemahkan. Nah itu kan sudah dapat stigma, sehingga beberapa perempuan atau istri-istri yang ingin ikut pelatihan atau workshop semacam itu selalu yang suaminya atau bahkan orang tuanya sendiri, udahlah nggak usah kon maling maneni. Nah, kan ada gitu nggak sih? Iya benar. Kalau di lingkunganku sih sebenarnya enggak ya Mbak, maksudnya lingkungan keluargaku yang semacam itu jauh lebih terbuka. Artinya kesempatan untuk kita sebagai perempuan untuk mendapatkan akses pelatihan atau pokoknya di ranah publik itu sudah ini ya, benar, sudah nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman memang itu bukan berarti
kemudian polanya jadi setara, enggak, atau ketersalingan, enggak, masih banyak ketimpangan dari hal-hal kecil gitu ya. Misalnya apa ini? Misalnya Menarik apa ini. ya? sudah terbuka tapi masih ada ketimpangan. Nah, kayak apa ini? Misalnya gini, lekat banget kan kayak kalau apa yang punya kewajiban membersihkan rumah siapa gitu, yang harus masak siapa? Oh, kita jawab laki-laki. Saya mau ngomong ada label kewajiban gitu ya, padahal nggak ada yang wajib gitu, tapi kayaknya itu melekat. Dan saya sendiri merasakan itu bukan datang dari laki-laki saja gitu, perempuannya enggak, bukan orang tua, artinya perempuannya sendiri juga menganggapnya begitu gitu. Kita kembali coba lihat pendidikan ya, kan kita lihat ada pelajaran ibu di dapur memasak, ya, bapak membaca koran. Itu saja, itu kan sudah stigma terselubung yang tidak disadari, dan itu sebenarnya sangat mempengaruhi mainstream. Sehingga kalau kita bilang enggak selamanya orang tua ya yang, karena dia juga dulunya juga seperti itu. Benar. Itu sudah apa ya, kita bilang budaya patriarki itu sudah dari nenek moyang. Jadi kalau tidak diputus, ya selamanya akan terus berjalan. Kalau ngomong soal posisi atau relasi antara perempuan laki-laki itu ya Pak, sebenarnya aku lebih suka, meskipun aku nggak tahu secara mendalam ini ya, aku suka banget pandangan tentang Muba'adalah itu, mungkin pernah dengar juga Pak. Artinya kalau kita perempuan itu bukan mau sejajar, bukan juga mau lebih tinggi dari laki-laki, enggak, tapi ada ketersalingan. Artinya ketersalingan itu adanya kesepakatan dan juga pemahaman satu sama lain gitu. Kalau misalnya pasangan suami istri gitu, ada job di rumah tangga yang bisa di share bersama gitu, dan itu atas kesadaran satu sama lain gitu. Itu pandangannya siapa, Dokter Fakih atau siapa gitu, Muba'adalah itu saya rasa itu lebih lebih menjadi jalan tengah gitu. Kita bukan ngomong kita pengen tinggi gitu, enggak, kita lebih tinggi enggak, atau kita pengen setara juga, tidak demikian sih, tapi saling gitu, harus saling memahami posisi kita, posisi sebagai suami kayak gimana untuk istri untuk suami gitu. Menurutku indikatornya ada satu. Apa itu? Asalkan salah satu pihak tidak merasa dirugikan, tidak merasa lebih berat daripada pihak yang lain. Benar. Gitu kan. Jadi kalau kita ngomong sudah komunikasi, prakteknya pulang kerja aku capek, kamu aja ngurus sana, kamu aja yang masak. Banyak juga ya fakta kayak gitu maksudnya. Banyak. Itu pun belum nanti lagi masyarakat memandang ya, laki-laki yang ngasuh anak gitu. Masyarakat mandangnya gimana? Padahal rumah tangganya oke-oke aja. Masyarakat memandang beda. Wah, ini sampai kerja terus ini. Sampai aku sendiri ya ayahnya gitu. Iya. Iki bojone lapo ini mama. Justru malah dibilangin apa ya? Iki kok mungkin istri yang tidak soleha mungkin dia. Yang seandainya nyuruh suaminya nyuci gitu, padahal tidak tahu di dalam rumah tangga itu sudah ada komunikasi. Betul. Tapi kan orang lihat dari luar kok dikongkon kora-kora wong lanang. Itu kan sudah langsung negatifnya kan. Oh, sing wedok iki ya begitu. Aduh, ya Allah, kayaknya susah banget ya hidup ya. Hidup. Nah, kalau kita lihat ini sekarang Meng, coba kita lihat dampak dari stigma itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari perempuan-perempuan yang mendapatkan stigma itu apa sih kalau dari kacamata Memeng? Dampak ya Mbak, kalau dampak kita ngomong pasti dampak untung rugi gitu, tapi banyak ruginya kayaknya. Banyak ruginya. Ya itu tadi kalau ngomong stigma kan konotasinya negatif gitu. Jadi ya memang yang terjadi adalah pelabelan pada perempuan itu yang sifatnya negatif, dan perempuan kalau sudah kan jatuhnya nanti ke perasaan Mbak. Duh, perasaannya jadi gak enak ya kalau di stigma, apalagi kalau jadi secara mental itu iya, bikin down, bikin apa ya? Kalau terus-terusan bikin stres juga deh kayaknya. Stres juga. Itu gandengannya. Stres juga, kemudian kena mental, kesehatan mentalnya gitu. Gimana coba? Terjadi begitu. Ya itu ya dampaknya. Nah, sebelum kita lanjut nih obrolan kita tentang dibalik stigma perempuan dibalik stigma, dibalik aja ini. Mungkin kita mau nyapa dulu Meng, ada teman-teman kita
Mungkin yang pertama aku ingin menyapa nih Mbak Ana Abdillah dari teman-teman WCC, iya, Women iya. Crisis Center yang memang mereka konsen di isu-isu perempuan. Kemudian ada lagi Aan Ansori. Apa Ya. kabar Mas? Dia salah satu cowok yang ini ya, cukup apa namanya? Apa namanya? tuh? Equal. Oh. Gender mainstreamingnya udah selesai. Iya. Nah itu salah satu contoh, mungkin lebih banyak teman-teman laki-laki ya yang juga ikut diajak untuk kesetaraan ini. Ada siapa lagi? Mungkin ada teman memeng yang mau disapa? Kalau aku sih, ini jauh di Mato ya Mbak, Nggak apa-apa, ini bisa dipantau. dekat di hati. Ha-ha. Ya ada Ihan. Namanya siapa ya, aku lupa. Pokoknya panggilannya Ihan. Ihan itu teman di PP ketika ada sama-sama mendapatkan fellowship di Jakarta itu. Dia salah satu jurnalis perempuan dari Aceh dan sampai sekarang concern istilahnya kesetaraan atau apa ya, Memperjuangkan kesetaraan perempuan. betul. Di jurnalis gitu, di jurnalistik gitu sih. Iya. Terus ada teman kita juga tuh. Tadi sudah kita sebut nih, Eka Rimawati. Yang dulu sama-sama di surga, sekarang sudah keluar surga. Enggak ke neraka ya enggak. Jangan sampai lah. Terus yang dekat dari kamu itu ada Siapa? Oh, Mbak Anis masih kan enggak? Anis Purwanti. Atau Anissa Wahab ya. Dia juga aktif di KPPA kalau nggak salah, di JRKI. KPPAI, ya. KPPAI mungkin ya. Itu kan Kementerian Perempuan dan Anak itu kan. Tapi dia nggak di situ, maksudnya jalin relasinya ke KPPA Iya, gitu. iya. Tapi dia Ada concern- juga ini Mbak Farida, kenal kan? satu gerbong sama Mbak Satu Anis. gerbong, ya satu gerbong sih. Tapi dulu kan di Lapesdam, Iya, cukup betul. cukup ini juga sih concern untuk isu-isu perempuan, terutama kesetaraan gender. Wah, ini juga yang ada di FB sudah ada yang gabung ya. Dari siapa ini? Ki Jamong Liman. Keren sekali namanya. Ini Mbak Memeng, dia tanya beda antara stigma, diskriminasi dan stereotype. Stereotype. Iya, heeh. Itu Mbak, sih. Bedanya apa? Stigma, Stigma. diskriminasi, stereotype. Aduh, aku kayaknya susah jawab deh, Mbak. Ini apa ya? Sama ibu bedanya. sama ibu beda anak gitu ya. Ya kalau stigma sama stereotip ya, stigma itu akhirnya menyebabkan adanya stereotip dan juga diskriminasi, dampak dari stigma. Stigma kalau kita yang kita obrolkan tadi itu kan apa ya, pelabelan negatif atau ya yang itu sudah ada dari budaya, termasuk budaya patriarki, kemudian dari norma-norma masyarakat, sehingga ketika ada seseorang yang keluar dari norma itu dianggap negatif atau membuat cacat, membuat noda. Nah, akibat dari stigma itu apa? Akhirnya ada diskriminasi. Diskriminasi itu adalah perlakuan yang berbeda, perlakuan yang tidak adil. Nah, itu kenapa misalnya kok sama-sama perempuan kok beda? Oh, karena ini pulang malam wes nggak usah, nggak boleh masuk pesantren misalnya. sama, ya. Itu sudah diskriminasi, padahal belum tentu. Akhlaknya kan tidak hanya ditunjukkan dari sekedar apa namanya aksesoris agama yang misalnya yang pakai jilbab ini lebih alim daripada Iya. yang nggak selalu seperti itu. Iya, Mungkin benar. ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang dibilang diskriminasi. Kemudian stereotype. Nah, stereotype itu ya tadi yang dibilang Memeng itu pelabelan negatif sih, hampir Itu sama. ya tadi ya. Hampir sama lah. Hampir sama. Ya itu ya Ki Jamong Liman. Lucu banget namanya. Lucu banget namanya. Nah, boleh nih kapan-kapan ngobrol di KR53 Boleh. mungkin tentang ini ya, kesetaraan gender dalam perspektif laki-laki. Wow. Boleh. Boleh. Seru itu kayaknya, Mbak. Seru. Kalau kita lihat dari apa namanya, dari stigma pendidikan. Nah, gimana nih? Kamu kan cukup sering berada di lingkungan pendidikan. Stigma pendidikan sendiri yang dialami oleh perempuan yang hingga saat ini ya, apa coba? Kalau ini kan kalau lingkunganku itu pesantren ya, tempat pendidikan, tempat bekerja juga gitu ya.
Nah kalau di pesantren itu sebenarnya kayaknya lebih laten gitu ya, atau lebih apa yang ngomongnya Mbak, lebih halus gitu. Jadi sebenarnya itu bisa aja terbuka aja kesempatan untuk perempuan gitu. Tapi seringkali perempuan nggak mengambil peran kesempatan atau peluang itu. Kayak salah satu contoh gitu ya, ketika aku di Suara Tebu Ireng itu mencoba mewarnai Suara Tebu Ireng itu, wah ini perlu narasumber perempuan lebih banyak nih gitu. Aku mencoba untuk calling beberapa narasumber yang kira-kira memiliki kualifikasi dan dia perempuan gitu. Motif banget ya Mbak ya, ada motifnya gitu. Tapi faktanya seringkali jawabannya kadang begini, wah ini aja dulu gitu, bapak ini dulu, bapak itu dulu gitu. Jadi dia tidak mencoba mengambil kesempatan dan peluang itu karena merasa ada yang lebih dari dia, dan kok dilalainya yang lebih dari dia itu laki-laki gitu. Ya bisa jadi sih ini karena faktor personnya ya, tapi itu juga bisa menjadi salah satu cerminan gitu kalau situasinya terjadi begitu. Kalau dalam dunia pendidikan ya, kalau yang aku lihat dari anakku sendiri misalnya, pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, coba kita lihat, mesti yang didulukan calonnya yang siapa? Oh, yang laki-laki atau perempuan? Ya? Oh. Itu nggak tahu kalau sekarang masih ini nggak ya? Mesti kan, ini ketua kelasnya yang siapa? Oh yang laki-laki aja Bu. Dan mereka dengan senangnya. Dan apa ya? Memang budaya patriarki di Indonesia aku lihat sih masih cukup kuat ya. Kuat jadi banget Mbak. Jadi mereka pun menjadi korban itu tidak merasa. Kadang itu kayak apa ya? Kayak itu menurun secara DNA gitu Mbak. Jadi lahir pun sudah apa itu namanya? Kultur sudah terbentuk gitu. Sudah terbentuk ya dalam diri seorang gitu. Apalagi kemudian juga didukung budayanya ya. Sejak kecil anak perempuan perlakuannya gimana, anak laki-laki gimana gitu. Dan itu ya lebih melekat biasanya. Sudah mendarah daging. Susah ya. Nah, kalau mungkin yang di rumah ya bisa ngasih komen lah, mungkin bisa ngasih pengalamannya tentang mungkin pernah misalnya Mbak, aku pernah menjadi korban stigma atau pernah didiskriminasi karena aku perempuan misalnya di tempat kerja. Ada banyak sebenarnya bentuk-bentuk stigma dan pelabelan ya, misalnya ya tadi sebenarnya misalnya perempuan beraktivitas malam hari itu tentu lebih banyak negatifnya ya daripada positifnya. Tentu kalau tidak kita sendiri yang yang menunjukkan kalau kita ini memang benar yang kita lakukan, tentu sudah down, sudah milih untuk mundur. Nah, kalau yang di rumah mungkin punya pengalaman tentang stigma, bisa nih sharing-sharing di sini lewat FB-nya KR53 ya. Nah, yang terakhir ini, Meng, mungkin bisa sharing nggak supaya kita seandainya menjadi korban stigma sadar atau enggak ya? Kalau kita yang sadar nih, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau menurutku sih sebenarnya lebih pada peningkatan kapasitas diri gitu ya Mbak, termasuk wawasan dan juga wawasan lah apapun itu. Kita tidak melulu tentang bahwa kita perlu wawasan tentang kesetaraan gender gitu, enggak gitu juga. Apapun seluas-luasnya ya. Istilahnya membangun kapasitas diri. Ketika perempuan itu mempunyai kapasitas tertentu, kemudian dia berdaya, otomatis itu juga nanti akan ada bergen tersendiri yang ada di lingkungannya gitu. Jadi itu yang saya rasa mungkin kadang gini Mbak, kita kan ini milenial ya, kita kan ini milenial, kemudian generasi yang generasi yang di bawah kita atau yang lahir setelah kita itu kadang gitu enak gitu Mbak kalau ngomong kesetaraan gender gitu. Jadi lebih pendekatan ke mereka harus ada pendekatan sesuai dengan bahasa dan juga kebiasaan mereka gitu ya. Dan saya rasa kalau mau mencoba untuk supaya stigma itu artinya bisa hilang atau dihapus ya, minimalisir gitu ya. Kalau kita menghilangkan mungkin nggak bisa minimalisir, paling nggak meningkatkan kapasitas diri gitu. Baik laki-laki perempuan sih sama aja gitu. Laki-laki pun juga begitu, perempuan juga begitu. Jadi tingkatkan kapasitas diri, wawasan, keterampilan, apalagi arahnya sekarang kan terbuka ya. Kesempatan itu bisa untuk siapa aja. Kita tidak lagi berpegang pada mereka yang memiliki maksudnya ini. Maksudnya setiap orang punya kesempatan untuk mengisi
gerbong-gerbong yang dulu kita nggak mungkin ngisi gitu. Dan itu terbuka untuk siapa aja. Jadi pada siapa aja yang kalau kita mau melawan stigma ya kapasitas diri kita mungkin kita coba untuk mungkin istilahnya kalau mau tingkatkan. apa namanya yaitu meminimalisir ya, kita harus naikkan bergen dulu. Betul. Kita harus tunjukkan dulu Iya. kita ini punya kapasitas gitu Iya. ya. Kadang kita mau melawan orang yang berpendidikan tapi kita sendiri nggak mau belajar. Betul. Kita malas. Tentu Betul. stigma itu akan Iya, mudah sekali benar. kita menjadi korban ya. Satu lagi Mbak, tapi Gimana? ini maaf ya, saya sendiri belum bisa mempraktekkan ya secara maksimal. Tapi ini penting bahwa selain meningkatkan kapasitas diri, kita juga peduli pada sesama gitu. Artinya kalau kita juga ada ngelihat si ini butuh nih untuk digandeng gitu, lakukan gitu. Karena itu yang mungkin bisa jadi sekarang semakin hilang gitu ya, individu sendiri gitu tanpa menggandeng yang lain. Gitu. Terus kalau di lingkungan misalnya ya kalau di kota sih masih banyak cuek ya, maksudnya masyarakatnya beda kan. Beda. Mereka lebih individual. Apalagi yang daerah perumahan maaf ya. Biasanya memang mereka lebih individual, nggak begitu peduli ya. Iya. Tapi di pedesaan biasanya kita sangat sulit perempuan itu untuk bisa beraktivitas malam. Nah, aku sendiri mengalami. Itu orang tua sampai misalnya aku sering habis pulang jam 6 habis itu jam 8, habis itu jam 9. Itu kan sebenarnya orang tua udah selesai ya, aku ajak komunikasi, tapi tetangga, anakmu ki kerja apa? Wedok kok pulang, akhirnya aku selesaikan. Ibu, aku kerja ini, aku kasih tahu bener. Kalau aku pulangnya jam segini. Saman mau mendengarkan anak atau mendengarkan orang-orang yang nggak tahu faktanya. Nah, aku bilang gitu. Jadi kita harus kalau memulai misalnya anak ya, kita sebagai anak sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang tua, menjelaskan situasinya. Kalau mau mendengarkan terus orang yang ngomong itu selalu saja ada kan, misalnya itu masalah keluar malam, habis itu sekolah tinggi-tinggi buat apa, nanti ujung-ujungnya juga di dapur. Nah, dengerin itu kan masih cukup banyak itu terjadi stigma itu kan ya. Kalau di lingkunganku sih sebenarnya mungkin tidak seekspresif itu Mbak, tapi makanya aku nggak bisa tahu ya. Kalau mungkin dulu aku masih bisa merasakan atau itu terasa sangat frontal bagiku gitu ya, ketika banyak orang menstigma diriku dan lain sebagainya gitu, itu sangat terasa. Tapi sekarang enggak kayaknya. Tapi nggak tahu apakah itu sudah ada pergeseran mungkin apakah ya, itu ada pergeseran atau itu tidak terungkapkan, kan kita nggak tahu. Benar, seperti ini gunung es gitu. Tapi itu sebenarnya stigma itu masih lekat gitu, tapi tidak terekspos. Ya memang yang pasti kita harus bisa menunjukkan. Kalau dulu orang tua sempat malu ya pulang-pulang, akhirnya aku tunjukkan ya aku punya hasilnya ada, hasil kerja itu apa, terus aku bisa kemana, akhirnya orang tua jadi bangga ya. Nah, untuk bisa melewati itu ya kita harus meyakinkan diri kita sendiri, harus batas-batas itu memang tembok itu cukup tebal. Jadi kalau kita tidak mencoba menggeser kalau mau merobohkan itu kan nggak bisa langsung, harus pelan-pelan, dikit-dikit, sampai akhirnya nanti roboh sendiri. Iya betul. Ya Mbak Memang kayaknya cukup di sini dulu ya obrolan kita. Sudah dan Marif tuh nggak terasa. Terima kasih buat kedatangannya dan sharingnya. Semoga saja yang di rumah juga ada pengetahuan baru, ada wawasan baru. Betul. Terutama perempuan-perempuan yang selama ini masih jarang chat ini di KR53. ayo chat. Silakan ya, bisa gabung di sini. Kalau pingin ngobrol bisa juga di sini, bisa lewat gabung langsung di KR53. Tempatnya di Jalan Kapten Tendian 53 Jombang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat beraktivitas.